guru penggerak angkatan 11 dari kelas 11.69 dari Kabupaten Tapanuli Utara. Perkenalkan, nama saya Rayona Tampu Boron, saya dari SMA Negeri 2 Tarutung. Saya Juliana Pakpahan dari SD Negeri 1732114 Pangaribuan. Saya Melda Agustina Simarmata dari SMA Negeri 2 Tarutung. Saya Dewi Simanjuntak dari SDN 173182 Lobutolong. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Juli. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Ibu sendiri apa kabar Bu? Puji Tuhan baik dan penuh semangatnya. Bagaimana, sudah siap untuk coaching? Sudah Bu. Sudah siap untuk disupervisi Bu? Sudah Bu. Oke, sebelum kita supervisi, alangkah baiknya saya menyampaikan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya nilai terkait tentang coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi, yang pertama itu tentang kompetensi inti coaching. Apalah itu? Yang pertama itu present. Apakah Ibu hadir sepenuhnya di dalam coaching itu? Kemudian apakah Ibu mendengarkan secara aktif, dan kemudian apakah Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam coaching bersama coaching Ibu, ya. Iya. Kemudian di dalam coaching itu juga saya akan melihat alurnya. Apakah alurnya sesuai dengan alur Tirta? Ya, Ibu tahu ya Tirta ya? Iya. Ya, dimulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan dulu nih sama Ibu, kira-kira dari beberapa rubrik penilaian dan kompetensi inti tadi, kira-kira yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya mau kembangkan Bu, yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dari yang ketiga yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang ingin lebih spesifik ingin Ibu kembangkan apa ya? Yang lebih spesifik lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi ketika si coach saya nanti menyampaikan tujuannya, kami mengidentifikasi masalahnya, saya hadir untuk mendengarkan si coach, kemudian mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga tidak ada judge di sana, sehingga si coach dapat mengalir sendiri, mengembangkan potensinya sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu. Iya, untuk penilaiannya sendiri, indikator ketercapaiannya kira-kira menurut Ibu berhasil atau tidak berhasilnya capaian target yang ingin Ibu sampaikan ini apa ya? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, jadi ketika si coach ini dengan masalahnya dia mampu memecahkan sendiri masalahnya, tapi dengan kemampuan yang dia miliki, potensi yang dia miliki, yaitu dengan dibantu oleh saya sebagai coach untuk menanyakan apa-apa saja yang perlu dilakukannya. Jadi saya hanya sebagai fasilitator saja, saya hanya mengarahkannya saja sehingga dia bisa sendiri untuk memecahkan masalahnya. Baik Bu, bagus sekali ya Bu ya untuk ini, untuk target yang akan dicapainya. Semangat ke depannya, selamat melakukan coaching. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk ikut dalam sesi coaching Ibu di dalam praktek nanti bersama coach Ibu ya. Iya Bu, pastinya. Selamat siang Bu Melda. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabar Ibu? Baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Saya luar biasa Bu, senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini. Kira-kira Bu, dari percakapan yang akan kita lakukan ini, adakah yang akan Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan Bu, sebenarnya saya sedang mengalami masalah Bu. Tapi masalah sih tidak, lebih tepatnya saya sekarang sedang mengalami kesulitan Bu. Jadi untung saya bertemu dengan Ibu Dewi. Ibu punya waktu kan Bu? Iya, tentunya Bu, saya punya waktu untuk Ibu. Kira-kira bagaimana detail masalah yang Ibu sedang hadapi saat ini Bu? Semalam kan Bu Dewi, saya melakukan ulangan harian. Iya Bu. Di kelas 11-nya 4. Nah, setelah saya koreksi Bu, hasil ulangan harian anak-anak 90% itu Bu, nilainya masih di bawah KKM. Bahkan ada yang nilainya 0 untuk beberapa siswa.
Jadi karena itu saya jadi merasa sedih Bu, saya merasa gagal menjadi seorang guru Bu. Iya Bu. Tentu saja sebagai seorang guru kita pasti merasa sedih, merasa kecewa ya Bu dengan nilai siswa kita yang di bawah KKM. Kira-kira menurut Ibu apa yang melatar belakangi nilai seperti ini? Itulah Bu, selama ini memang saya sudah berusaha mengajar dengan berpihak pada murid. Saya sudah menggunakan media ajar yang menarik dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Metode yang sering saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok Bu. Tetapi melihat hasil ulangan ini, saya merasa mungkin ini belum maksimal Bu saya melakukannya. Jadi saya ingin mau mengubah cara mengajar saya lagi Bu, biar tidak terulang lagi hasil belajar anak-anak seperti ini Bu. Iya Bu, jadi yang saya simpulkan tadi sebenarnya sudah banyak usaha ya untuk meningkatkan nilai dari siswa Ibu. Yang pertama tadi ada berpihak pada murid, menggunakan metode yang bervariasi seperti itu. Dan juga yang mau saya tanyakan Bu, ada nggak permasalahan lain Bu selain daripada ini kira-kira? Itulah Bu, memang di dalam benak saya sudah ini sering bertanya dengan guru yang lain, karena memang baru kali ini saya masuk ke kelas tersebut Bu. Baru kali ini saya guru mengajar kimia di kelas itu. Jadi saya sudah mencari tahu dengan rekan sejawat guru kimia sebelumnya bagaimana tentang anak-anak ini Bu. Nah dari sini saya jadi bisa mengambil kesimpulan Bu, mungkin pendekatan yang saya lakukan masih kurang maksimal Bu. Iya Bu, pendekatan yang Ibu lakukan masih kurang maksimal. Jadi strategi apa yang akan Ibu lakukan kira-kira untuk ke depan Bu? Jadi yang terlintas dalam pikiran saya Bu, strategi yang akan saya lakukan, saya memang jarang mengajak anak-anak untuk mandiri dalam menjawab soal Bu. Jadi kedepannya saya mau menerapkan bagaimana anak-anak ini biar bisa maju ke depan untuk menjawab soal-soal yang akan saya ajukan. Kemudian bisa dengan berpikir kritis untuk menganalisis setiap soal yang saya berikan Bu. Jadi mereka dengan maju ke depan menjawab soal secara mandiri, semoga bisa meningkatkan nilai ulangan hariannya ya Bu. Iya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian siswa dan juga berpikir kritis siswa. Selain itu ada nggak ya Bu strategi yang akan Ibu lakukan lagi? Menurut saya akan mencoba yang ini dulu Bu. Nanti kalau ada kendala lagi dari hasil nilai ulangannya tetap tidak ada peningkatan, ya nanti saya akan berusaha lagi Bu melakukan pembelajaran yang lebih cocok lagi untuk meningkatkan hasil belajarnya Bu. Berarti dalam waktu dekat Ibu akan melakukan kedua strategi ini ya Bu? Iya Bu, mudah-mudahan Bu. Kira-kira Bisa. kapan Ibu akan lakukan? Mungkin di materi topik berikutnya, di materi berikutnya Bu. Kebetulan kami nanti akan masuk ke materi baru, jadi saya akan mencoba melatih kemandirian anak-anak dan sekitar di minggu terakhir bulan ini saya akan langsung melakukan ulangan harian lagi. Nah di situ nanti mungkin saya akan bisa melakukan evaluasi atau meminta umpan balik dari anak-anak Bu. Iya Bu. Apakah ada orang yang ingin Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam strategi yang Ibu rencanakan Bu? Mungkin saya akan menanyakan rekan sejawat saya Bu, sesama guru kimia pastinya kan Bu. Jadi saya akan meminta ibu itu di setiap pembelajaran saya jika ada waktu
untuk melakukan observasi ke pembelajaran saya di kelas dan memberikan umpan balik agar saya langsung bisa mengevaluasi. Jadi di pertemuan berikutnya langsung ada nanti kemajuan dari anak-anak begitu, Bu. Iya, luar biasa ya Bu. Dari percakapan kita Bu, apakah Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu? Iya Bu Dewi, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak ya Bu Dewi. Ibu sudah mampu membuka pikiran saya dan memberikan saya pencerahan agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam mengajar, Bu. Iya, sama-sama Bu. Ibu juga luar biasa. Ibu sudah mengungkapkan tadi apa yang menjadi potensi Ibu sendiri dalam memecahkan masalah ini. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa melihat bahwa anak-anak itu memiliki nilai yang seperti yang Ibu inginkan. Dan tetap semangat ya Bu dalam melakukan prosesnya. Iya Bu, doakan ya Bu, nanti anak-anak 90% atau bahkan 100% nilainya di atas KKM ya Bu. Jangan lagi ada nilai nol. Amin, semangat ya Bu. Iya Bu, terima Halo Bu Dewi. Halo Bu Juli. Iya, bertemu lagi kita ya. Ibu, iya. Bagaimana tadi Bu Dewi praktek coachingnya? Menurut saya sih sudah berjalan dengan baik Bu. Sudah berjalan dengan baik, puji Tuhan yang sudah berjalan dengan baik. Nah, tadi waktu selama Ibu Dewi melakukan praktek coaching, saya melakukan beberapa supervisi ya. Saya melihat ada beberapa hal. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bu Dewi. Kira-kira selama melakukan coaching tadi ada tidak hal yang sudah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang Ibu Dewi targetkan tadi di awal? Menurut saya Bu, tadi saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari si coach saya. Kemudian dari kehadiran saya itu saya bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Saya berusaha untuk menanyakan coach saya, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut coach saya bisa lebih menggali potensi yang ada pada dirinya dan menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahannya, dan akhirnya si coach saya juga tadi memiliki suatu komitmen untuk memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Jadi menurut Ibu tadi yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah menjawab tujuan Ibu di awal tadi? Sejauh ini sudah Bu, tapi mungkin masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan Bu. Dengan saya lebih lagi aktif untuk mendengarkan, sehingga saya bisa mengambil kunci atau kata kunci dari setiap apa yang disampaikan oleh coach saya, dan itu yang membuat saya untuk lebih mampu bertanya pertanyaan yang lebih berbobot. Oke, iya. Ibu Dewi tadi juga saya melihat hal yang hampir sama ya dengan yang Ibu sampaikan, bahwa tadi selama proses saya melakukan supervisi ada beberapa catatan-catatan kecil yang saya lihat dari praktek coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama itu Ibu sudah sangat bagus dalam menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dari si coach ya. Ini merupakan hal yang sangat bagus. Ibu juga tadi saya lihat sudah mendengarkan dengan aktif sebenarnya, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan juga sudah mampu memacu untuk si coach itu mau mengeluarkan apa sebenarnya yang ada dalam hati dan pikirannya. Ini merupakan hal yang sangat bagus ya Bu Dewi. Ini dipertahankan Bu Dewi. Nah, dalam sesi terakhir tadi dari alur pikirannya itu saya juga sudah melihat Ibu menekankan kepada si coach itu, selain memberikan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan berbobot yang dimana si coachnya menemukan sendiri solusinya, Ibu juga tadi sudah mampu menantang dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada si coachnya untuk melakukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Merupakan hal yang bagus. Tapi ada sedikit lagi nih Bu yang mau saya tanyakan kepada Bu Dewi. Kira-kira untuk ke depan setelah melakukan praktek coaching tadi, ada tidak hal yang ingin Ibu kembangkan kembali? Mungkin yang perlu saya kembangkan ya Bu, saya harus lebih sering sih untuk melakukan praktik coaching seperti ini, sehingga melatih
saya juga untuk bagaimana saya hadir sepenuhnya untuk setiap permasalahan dari coach saya. Kemudian dari kehadiran saya sepenuhnya itu saya mampu untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot dan menggali kemampuan atau potensi dari si coach saya, Bu. Jadi saya mungkin kedepannya akan lebih sering lagi untuk melakukan praktik coaching ini, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Semangat untuk terus melakukan praktek coaching, dan harapan-harapan Ibu juga ke depan bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam coachingnya juga. Saya support dengan baik Bu Dewi. Sekian saya rasa untuk supervisi kita hari ini. Semoga kegiatan supervisi ini dapat bermanfaat ya Bu Dewi untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Juli. Ya, sama-sama Bu Dewi.